Sekarang di tahun 2025 ini ada orang yang penyaliban itu adalah bentuk rancangan sejahat. Padahal Yesus sendiri berbicara juga dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Jelas. Sebab Bapa mengasihi anaknya dan tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku selain aku yang memberikan nyawaku. Lah terus kalau kamu pikir Yesus menyerahkan nyawa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, sebelum dia mengatakan tetelestai. Apakah kamu mau menerima konsekuensi logis Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan iblis? Yesus menyerahkan nyawa kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu sesuai dengan Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Supaya aku menyerahkan nyawaku dan tidak seorang pun yang menyerahkannya kecuali diriku sendiri. Gitu loh. Makanya Yesus bilang tidak ada yang dapat mengambil, tidak ada yang menyerahkannya kecuali Yesus Kristus sendiri. Artinya apa? Karena Yesus Putra Tunggal Allah, apa yang dia perbuat olehnya juga dikehendaki oleh Allah Bapa. Maka ketika Tuhan Yesus menghendaki pengorbanan di kayu salib, sesuai dengan Yohanes 5 ayat 19, apa yang dikerjakan oleh anak dikerjakan juga oleh Bapa. Maka yang diperbuat oleh Yesus sudah jelas itu kehendak Bapa. Sudah jangan ditanyakan lagi, jangan dipermasakan lagi. Untuk ngebahas something yang memang irrelevant dengan moral yang sekarang. Contoh, membahas tentang kemarin tentang penggunaan darah. Ya kan, sempat Yusuf PI itu sebelum akhirnya saya kena ban, emang kurang ajar Muhammad, pengikut Muhammad ini. Rela mereka melihat nama Muhammad diinjak-injak di dalam nama Yesus. Kamu tuh tahu nggak? Ketika mereka mempermasalahkan kita menggunakan pengorbanan darah karena Yesus menumpahkan darah di kayu salib, dar-dar di kayu salib. Saya itu baru saja mengeluarkan hadis itu, sahabat Nabi itu minum dar-darnya Nabi. Karena mereka sudah tahu, sekelas Yusuf PI saja tidak berani. Akhirnya debat kita jam 7 nanti nggak berani mereka. Jam 7 nanti si Yusuf PI itu nggak berani sama saya. Alasannya sudah duluan sama Edis. Padahal Edis ngajakin jam 3 pagi, saya ngajakinnya jam 8 malam. Hasbullah, selamat malam, naik lagi kamu. Apa yang mau kamu bahas? Ya, apa yang mau kamu bahas, teman? Ya, tap layar ya. Terima kasih teman-teman semuanya, Tuhan Yesus berkati. Apa yang mau kamu bahas? Sebenarnya apa? Nggak ada suaranya, diambil Jibril, hilang. Ya sebenarnya saya pengen ketawa gitu ya, tapi ya sudahlah gitu ya. Saya menghargai Yosef berbicara tadi ya, panjang lebar. Ya ketawa-ketawa aja, orang Nabi Musa saja tidak melarang ketawa kok. Yang penting ketawanya jangan sampai kelihatan gigi, katanya bisa-bisa kesedot setan itu. Dipikir mulut manusia itu kapasitas vacuum cleaner menurut Muhammad gitu loh. Iya. Bukannya buat iblis ya, keren ya. Dari pembicaraannya aja kayak anak SD gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, anak SD sudah bisa baca huruf. Muhammad lebih parah daripada anak SD. Anak SD zaman sekarang sudah bisa baca huruf, sudah bisa ikut Olimpiade Sains. Coba Muhammad, nggak bisa, boro-boro umur 40 tahun, aki-aki bangkotan nggak bisa baca huruf, gimana dong? Apa-apa, dengerin saya. Kamu harus paham ya. Kamu merendahkan saya, tidak akan lebih rendah daripada junjungan kamu loh. Ya, kamu mau merendahin apa? Mau merendahin saya masih anak kecil, nggak apa-apa. Anak kecil segini saya bisa baca. Ayo, apa yang saya nggak bisa tapi Muhammad bisa? Nggak ada. Coba makanya gini loh. Dari tadi saya sudah jujur bilang. aja teh. Ya, iya tidak jujur ada. Aja saya. Hah? Jujur aja saya pengen ke jawabnya gitu ya. Nggak enak gitu. Soalnya pertanyaannya itu kayak gampang gitu. Oh, pertanyaan kayak gampang. Oke, saya aja berarti yang bertanya. Boleh saya yang bertanya sama kamu? Iya, boleh. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Di dalam surah Al-Hijr ayat 19, kamu familiar nggak dengan ayat ini? Al-Hijr ayat 19. Ntar, saya bukakan ayatnya. Saya dari surat pertama sampai terakhir saya siap. Oke. Wala rabbi bima akhwaitani la uzayyana lakum ardi wala ukhyanakum ajmain. Surat apa itu yang saya barusan baca? Apa coba? Sekali lagi.
Qala rabbi bima aghwaytani la uziyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Surah apa itu yang saya baca? Saya resep itu apa kurang fasih ya, jadi saya bingung. Saya kurang fasih kamu bilang. Coba sekarang saya tampilkan ayatnya, kamu yang baca. Saya pengen tahu penonton yang Kristen, penonton yang Islam yang nilai. Oke, kamu baca ya, jangan baca. Kamu baca ya. Sekarang kamu baca. Nih, baca. Siap dan siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahumul Mana ada lahumul di sini? Lahum bertemu ha domah bertemu mim sukun itu Ya, itu dibacanya tadi. lahumul atau lahum? Tadi nggak kelihatan itu V-nya. Alasan apa nggak kelihatan jelas-jelas? Saya jelas kayak gini kok. Tadi Kamu Yosef bilang nggak- saya nggak bisa baca, kamu aja nggak bisa bedain huruf hijaiyah yang begitu mudah dan sederhana. Lahum dibaca Hurufnya lahum. tadi nggak kelihatan. Hurufnya nggak kelihatan tadi. Ya udah baca dari ulang kalau begitu. Qala rabbi bima aghwaytani. Bima berapa harokat ini? Ini mat tobi'ah atau mat apa? Saya tanya sama kamu. Tajwid Itu apa ini? Itu mat tabi'i. Ya kalau mat tobi'i, menurut kamu ini mat tobi'i berapa harokat? Saya tanya sama kamu. Mat tabi'i itu 6 harokat. Ya kenapa kamu cuma baca 3 harokat, 2 harokat? Coba baca yang Ya benar. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa. Berarti ini kalau ada ulama yang nonton, ustadz yang nonton, dengar. Ini umatmu bilang nggak apa-apa baca Al-Quran senak jidat. Ya kalau napasnya panjang nggak apa-apa. Kalau itu Nggak juga ada nggak apa-apa. masalahnya. Ini baru awal ayat, bukan pertengahan. Ini baru awal ayat. Kamu bilang nafasmu pendek. Wah, kamu menghina Muhammad loh. Muhammad aja yang nafasnya pendek aja bisa baca. Ya, Cepat baca yang benar dari awal. Tadi bilang katanya saya salah. Sekarang kamu baca yang sempurna dong. saya habis ngerokok jadi engap ini bacanya. Aduh, alasannya. Rokok. Sudah, silakan baca lagi dari awal. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Uyan dari mana ada uyan? Wala ughwiyannahum ajma'in. Ini kan alif lam domah bertemu dengan huruf gha sukun, bacanya apa menurut kamu? Qalqalah nggak? Kira-kira pakai qalqalah nggak? Pakai. Ya, kenapa kamu nggak baca pakai qalqalah? Coba baca dari lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Salah dengar Yosef itu. Kok saya dibilang salah dengar? Ini kalau misalkan di relay di YouTube ada ustadz yang jujur aja pasti ngebenerin saya. Soalnya cara baca kamu aja salah. Semua orang beda kemampuan. Ya sudahlah, kelamaan saya kalau ngajarin Islam baca Al-Quran tuh memang pasti semalaman, suntuk. Kita baca aja terjemahannya. Coba baca terjemahannya. Ya, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Iblis ada karena siapa? Iblis ada karena siapa? Ya. Maksudnya Adanya iblis itu berkat siapa? Allah lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diakui oleh Hasbullah, teman-teman, di record. Iblis itu dalam Islam ada karena Allah. Berarti iblis ini disesatkan oleh siapa? Iblis, Iya. Ini tadinya iblis tersesat gak? Iblis itu tadinya siapa? Iblis itu tadinya siapa, teman-teman? Malaikat kan?
Malaikat yang sebelum mengalami kejatuhan. Berarti malaikat mengalami kejatuhan disesatkan karena disesatkan oleh siapa? Iblis itu iblis atau malaikat. Sekarang saya tanya, iblis kalau misalkan dia berkata seperti ini, Tuhanku karena engkau telah menyesatkan aku, berarti tadinya sudah tersesat atau belum tersesat? Iblis itu dia ingkar kepada Saya lagi bahas mengenai menyesatkan, bukan masalah ingkar. Sekarang saya tanya, iblis tersesat karena siapa? Karena iblis. Loh, karena iblis. Oh, berarti Tuhanmu iblis. Oh, Allah dikatakan big bossnya iblis, luar biasa loh, hasbullah ini. Saya aja mikir-mikir, bro. Saya aja mikir-mikir mau Maksudnya bilang. dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini yang tertulis dikatakan iblis berkata, Tuhanku. Nah, di sini Tuhannya iblis siapa? Tuhannya iblis Allah. Ya, berarti Allah itu lebih parah daripada iblis gak? Bukan masalah lebih parah. Allah itu maha segalanya, maha. Oke, kalau maha segalanya berarti termasuk dalam Islam Allah itu lebih parah daripada iblis gak? Secara logika. Silahkan dijawab. Itu hak prerogatif dia, mau ngapain juga. Allah itu banget. Sekarang saya tanya sama kamu, logika sederhana. Tapi kelebihan logika sederhana Allah. saja, logika sederhana. Ibumu menyayangi kamu nggak? Menyayangi lah. Menyayangi. Pernah nggak ibu kamu menyesatkan kamu? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti Allah itu lebih rendah daripada seorang ibu. Karena seorang ibu saja tidak akan mungkin. Ibu yang baik tidak akan pernah mungkin menyesatkan anaknya. Sekarang Ya, kalau Allah... Beginilah nih pikiran Oten mengasihi. sangat dangkal itu pikirannya. Pemikiran saya sangat dangkal, tapi pemikiranmu lebih dangkal daripada saya. Masa memahami Tuhan yang adalah lebih parah daripada iblis kamu nggak nangkep-nangkep otaknya? Makanya Oten tersesat. Sekarang saya tanya, karena iblis itu sesat nggak? Jangan cuman Oten-Oten aja, Oten seperti saya aja kamu nggak mampu jawab. Iblis itu lebih sesat. Siapa yang lebih sesat daripada iblis? Ayat Allah aja diingkari. Silakan jujur, siapa yang lebih sesat daripada iblis? Yang lebih sesat? Ya, kalau berada di ayat ini siapa yang lebih sesat? Cuma iblis yang lebih sesat. Loh, iblis saja menyerah. Iblis itu menyerah loh, sampai mengatakan Tuhanku karena engkau telah menyesatkan aku. Padahal kita tahu iblis itu di dalam Injil Yohanes bab 8 itu dikatakan bapa segala dusta. Ternyata ada yang lebih parah, sampai-sampai iblis bisa dikubulin. Siapa dia? Tuhanku. Itu hak prerogatif dia. Hak prerogatif. Akhirnya kamu akui ya, Tuhanku lebih parah daripada iblis ya. Ternyata Tuhanku itu lebih parah daripada iblis. Pertanyaannya bansos dari mana? Bansos dari mana pertanyaannya? Bansos. Apa-apa? Pertanyaannya bansos dari mana adanya datangnya? Bansos? Kok jadi kita ngomongin bansos? Kenapa ngomongin bansos? Udah mulai error. Ini Allah menyesatkan, selain menyesatkan iblis, menyesatkan Hasbullah juga. Karena Hasbullah jadi error. Bansos itu dari presiden sumber dananya. Terus mau ngomong apa nih? Atau terserah presiden mau dicairkan enggak, mau tidak enggak juga. Apa hubungannya sama bansos? Sama aja itu, sama aja. Apa hubungannya? Terserah dia. Ini benar-benar sungguh sesat yang nyata loh Islam. Apa hubungannya sama bansos? Apa hubungannya? Nggak ada Yosef hubungannya. juga tersesat itu. Oh, dari mana atas sih tersesat? Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak Tuhan. Betul, saya tersesat karena Allah yang menyesatkan saya, betul. Diakui sama Hasbullah. Ya. Dia itu maha kuasa, maha segalanya. Dia mau ngapain juga bisa. Oke, sekarang kalau Allah mau ngapain aja bisa nggak Allah turun ke dunia? Bisa, Allah turun bisa. Oke, sekarang Allah turun seperti apa? Seperti apa Allah turun? Kalau Allah turun itu nggak pada mati semua ini, apa namanya? Kenapa pada mati semua? Apakah dia pembawa malapetaka? Hah?
Apakah seperti tulah yang pernah Allah kirimkan? Berarti Allahmu itu selain menyesatkan berarti pembawa tulah gitu. Nggak ada yang sanggup. Nggak ada yang sanggup. Berarti Allah itu lebih parah daripada ini dong, virus corona, lebih parah dari virus-virus Ebola yang mematikan. Berarti Allah itu karena Allah Nggak turun ada yang semua mati. sanggup. Nggak ada yang sanggup ketemu kecuali Nabi Muhammad. Kecuali Nabi Muhammad. Kecuali Nabi Muhammad SAW yang sanggup bertemu Allah langsung. Oh, di mana dan kapan Muhammad bertemu Allah? Itu di Isra Mi'raj itu ada. Oh, Isra Mi'rajnya Nabi itu real perintah atau fake? sholat itu perintah sholat itu Isra Mi'raj. Oke, perintah sholat. Oke, sekarang saya tanya mengenai perintah sholat. Berapa rakaat sholat Islam? 17. Berapa rakaat? Berapa kali sholat dalam sehari? 5 kali. 5 kali. Emang yakin dari awal Allah memerintahkan 5 kali? Yakin. Kan itu atas ini apa namanya? Atas izin dari Allah. Nabi Muhammad minta izin. Salah. Jadi gini dulu teman-teman ya, yang Kristen dengerin, Hasbullah dengerin. Pada mulanya Allah itu meminta Muhammad untuk menjalankan ibadah sholat itu 50 kali sehari. Iya, itu Nabi Muhammad minta keringanan. Soalnya Minta keringanan, nego. Kenapa? Bayangin, 5 kali sehari aja udah berisiknya minta ampun, apalagi 50 kali sehari. Itu bisa kali iya, sejam 2 kali. Iya, seperti Dengerin saya, Hasbullah 50 kali. 50 dalam waktu 24 jam. 24 jam, sejam bisa 2 kali. Apa nggak puyeng itu orang? Bahkan Islam pun blenger itu. 2 kali sehari, 2 kali dalam 24 jam dia harus manggil-manggil. Itu 50 kali sehari. Cobalah Hasbullah, cobalah Islam. Coba saya tanya sama Hasbullah, saya tanya sama Islam. Tahu nggak alasan kenapa akhirnya di courting jadi cuma 5 kali? Tahu nggak? Iya, kalau itu kan udah nggak sanggup itu juga. Orten apalagi itu. Loh, kami itu dengerin, kami itu beribadah dalam Yohanes 4 ayat 22 sampai 23 itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Tidak terbatas dan tidak terikat lagi. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu sekali dan untuk selama-lamanya. Kita Orten mempersembahkan kan bukan Ekaristi untuk sholat, cuma mengingat. nyanyi doang. Semuanya juga bisa kalau cuma nyanyi doang mah. Oh, kalau semuanya cuma bisa nyanyi, ya itu Muhammad juga bisa nyanyi. Memangnya menurutmu selawat bukan nyanyi? Pakai iringan lagu. Rebana itu alat musik loh. Rebana itu kategorinya alat Sholat musik. sama sholawat beda. Sholat sama sholawat beda. Sholawat itu, dengerin, sholawat itu kata dasar dari sholat. Sholat sama sholawat beda. Sholawat itu kata dasar dari sholat. Kamu nggak usah batu sama saya. Kamu cari bahasa Arabnya sholawat. Iya, tapi Itu kata caranya dasar dari beda. sholat. Tapi caranya beda. Sekarang saya tanya, kamu sholat, Lebih kamu besar. berselawat gak? Lebih Kamu sholat, besar. kamu berselawat gak? Lebih besar pahala sholat daripada sholawat. Siapa yang mengatakan lebih besar pahala sholat? Jelas itu. Ya di mana? Di mana? Jelasnya di mana? Ya kalau sholat pasti selamat. Oh, kalau sholat pasti selamat. Terus orang-orang yang waktu kena bencana gempa bumi, tsunami pas lagi sholat, itu berarti Allah nggak lagi lihat, lagi buta atau lagi tidur. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, kalau Makanya sholat mencegah sholat- ke perbuatan keji dan mungkar, kenapa di dalam Al-Quran Allah itu memerintahkan kalian untuk berperang? Apakah berperang itu bukan bentuk perbuatan keji dan mungkar? Makanya kami ini lagi merangin iblis yang di depan juga. Nggak mungkin kamu bisa merangin iblis, orang kamu kerja sama-sama iblis kok. Gimana sih? Iya, makanya iblis itu banyak. Terus sekarang saya tanya sama kamu, ini kita masuk nih ke dalam diskusi. Nah ini yang mau saya bahas dengan Yusuf VI, tapi Yusuf VI itu cemen, nggak berani sama saya, lebih berani Hasbullah. Sekarang kalau kamu ngomong katanya merangin iblis, iblis itu bekerja sama dengan Allah, tahu nggak kamu? Iya tahu. Iya tahu. Hasbullah. Kok bisa-bisanya Islam Iblis di sini ayo, di sini ayo. Makanya kami kalau Gini. Yang menyesatkan bisa- manusia, yang tugasnya menyesatkan manusia itu siapa? Iblis.
Yang menyesatkan manusia siapa? Iblis. Oke, berarti kalau ada yang menyesatkan manusia itu berarti iblis ya? Iya, kalau yang menyesatkan Islam itu berarti iblis itu. Oke, yang menyesatkan Islam berarti iblis. Baca dalam surah An-Nahl ayat 93. Seandainya Allah kehendak, niscaya dia menjadikanmu satu umat. Akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Berarti yang menyesatkan di sini siapa? Ceder, Gon. Baca. Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikan satu umat. Di sini dalam artian Islam. Akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dikehendaki. Berarti selain iblis, berarti Allah yang menyesatkan. Berarti iblis dan Allah itu kerjasama. Ini yang saya garis bawahi ini sama Oten ini ya. Apa tuh? Inilah akal Oten ini kayak gini. Jadi apa ya? Mencari perkataan Allah. Ya saya nggak mau gini loh, Bang Hasbullah. Teman-teman yang Kristen saya rasa juga yang di bawah pasti setuju dengan saya, betul nggak? Kita pasti akan mengingkari pekerjaan si jahat yang tugasnya menyesatkan manusia, setuju nggak? Iya Pen. Tapi dikasih ayat itu Oten itu supaya berpikir kenapa ada ayat itu diciptakan. Kenapa ada ayat ini? Supaya kami nggak jadi orang Islam. Karena kalau misalkan kami nggak mikir, kami jadi Islam. Karena di dalam Islam haram hukumnya untuk berpikir. Itu kok jawabannya. Supaya Oten berpikir. Nah, Kenapa? sekarang saya tanya sama kamu, balik lagi fokus. Tadi kan kamu bilang yang menyesatkan itu iblis. Lalu di dalam surah An-Nahl ayat 93 di dalam data yang saya tadi tampilkan, ternyata Allah juga menyesatkan orang. Gitu loh. Jadi sekarang saya tanya, mana yang lebih sesat? Iblis atau Allah? Kan Iblis gini. ya. Loh, Iblis ya. berarti Allah nggak maha dong? Allah itu yang Ayo, menyesatkan. logikanya main. Kata Hasbullah, teman-teman, tadi di awal dia bilang Allah itu maha segala sesuatu. Oke, di sini sudah jelas di dalam surah An-Nahl ayat 93 Allah menyesatkan. Oke, berarti kalau Allah menyesatkan manusia, mana yang lebih sesat, Allah atau iblis? Dalam konteks maha. Yang sesat iblis ya. Yang sesat iblis, yang maha menyesatkan dan yang maha sesat siapa? Allah. Dengerin saya Teh. Dengerin Teh. Yang punya Apa? bumi Allah. Yang punya langit Allah, yang maha menyesatkan Allah, yang punya surga Yang Allah, maha menyesatkan Allah, bagus. yang punya neraka Allah. Oten mau kemana? Tujuannya Oten mau kemana? Oke, begini Hasbullah, saya nggak berlama-lama, kamu nggak usah terlalu malu. Saya acungkan jempol kamu. Enggak, saya mau tanya sama Oten. Oten mau kemana tujuannya? Mau kemana? Yang jelas saya tidak mau mengikuti ajaran penyesat dan maha sesat, yaitu Allah. Karena Tuhan Yesus bilang dalam Injil Yohanes Dengerin Teh, dengerin Teh. Semula adalah Dengerin dulu, Teh. Langit Apa? punya Allah, bumi punya Allah, yang isinya juga punya Allah, semuanya. Oten juga punya Allah. Terus Aduh iya, mau kemana Oten? Coba larinya. ya, Oten itu punya. kalau kamu nanya saya mau lari kemana, Isa aja bisa diangkat sama Allah, bisa lari, masa saya nggak bisa? Dengerin saya, jangan kemana-mana, kita fokus. Kamu mengatakan bahwa Allah itu maha penyesat dan seterusnya. Saya akui, saya acungi jempol. Secara logika, kamu kan katanya mengatakan akal itu untuk berpikir, hati nurani untuk juga memilih, untuk istilahnya bekerja tidak hanya menggunakan otak tapi juga menggunakan hati. Sekarang pertanyaan saya, berdasarkan hati nurani dan akal logika, mau nggak kamu? Sudah jelas iblis itu adalah penyesat dan pendusta. Kamu malah mau mengikuti biangnya penyesat dan pendusta, yaitu Allah. Mau nggak kamu ikuti? Mau nggak? Gini loh, saya tadi pakai perumpamaan. Seorang ibu saja, ibu kamu sudah akui ibu kamu saja nggak pernah menyesatkan kamu. Seorang ibu, sesama manusia, sedarah kita.
tidak mau menyesatkan anaknya, ya, menyayangi, tidak mau anaknya tersesat, tidak mau anaknya terjerumus, mengasihi, menjaga. Loh sekarang Allah, Tuhan Maha Segala, harusnya lebih daripada seorang ibu dan seorang manusia biasa. Masa lebih rendah dari seorang ibu? Binatang saja punya anak anjing, mohon maaf ya, hewan anjing saja punya papis, punya anak-anak anjing, itu tidak akan membiarkan satu anaknya diambil direbut paksa. Kucing sama, ayam sama. Manusia dan makhluk manapun itu menyayangi dan mengasihi, tidak menyesatkan, tidak membiarkan. Sekarang kenapa Allahmu seperti itu? Nggak nyambung. Loh kok nggak nyambung? Nggak nyambungnya dari mana? Sekarang saya tanya sama kamu, Allah mau selamat atau tidak? Allah mau manusia selamat atau tidak? Atau Allah maunya selamat, tapi Kalau Allah maunya manusia selamat, ingkar. kenapa Allah menyesatkan manusia? Karena manusianya ingkar, karena manusianya. Dari mana di ayat di dalam surah An-Nahl ayat 93 manusianya Sudah ingkar? jelas dikasih siomay malah milih batagor. Coba sudah jelas dikasih Al-Quran malah pilih kitab yang lain. Sama jadi ngomongin batagor, ngomongin bansos, Islam ini nggak pernah nyambung kalau ngomong ya. Saya coba minta tolong sama teman-teman yang punya background psikologi atau kejiwaan, coba dicek deh. Jangan dicek pengikutnya aja, dicek dari mulai ditrace dari junjungannya. Mungkin ada penelitian apakah junjungannya itu orang waras atau tidak ya. Murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, seperti itu biasanya ya. Jadi coba tolong di cross check ya, ada nggak jurnal atau penelitian bahwa Mr. M itu waras gitu ya. Aneh ya, kita bahas tentang Allah kok jadi bahas tentang bansos, jadi bahas tentang somai. Saya pakai perumpamaan ibu, itu kan perumpamaan yang paling mendekati loh Islam. Artinya apa? Sosok ibu saja yang manusia ya, mungkin akan berpikir itu kan manusia. Ya itu justru manusia saja tidak mau keturunannya itu sesat, tidak mau keturunannya itu melarat, tidak mau keturunannya itu kesusahan. Masa Allah menciptakan manusia dengan gelar Maha Pengasih Maha Penyayang mau sesat? Coba Islam berpikir dari sekarang, mumpung masih ada kesempatan kalian untuk bertobat dan percaya kepada Kristus. Nah, itu alasan dari sekian banyak. Silakan bantah saya, silakan buktikan alasan saya itu salah. Sampai dengan detik ini tidak ada seorang muslim pun, bahkan sekelas kiai, ulama pun yang bisa menggugurkan niat saya sampai dengan detik ini untuk percaya Kristus dan meninggalkan ajaran sesat itu. Kecuali kalau Anda mau bantah dalil dengan dalil, silahkan ya. Karena begini ya teman-teman, jangan mau sekedar hanya masalah soal aturan belaka kalian jadi terbuai, kalian jadi terhasut. Kalau Anda mendalami Islam sama seperti saya dulu, Anda akan melihat loh, aturan-aturan mereka tuh tidak ada yang jelas. Blas. Semua itu ada istilahnya namanya daruroh. Bahkan sekelas makan B2 pun mereka akan memperbolehkan kalau situasinya darurat. Mana ada hukum dalam iman kita bisa seperti itu. Alkitab jelas mengatakan jika ia katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejahat. Artinya ada kepastian dalam iman, bukan yang seperti sebelah, betul nggak? Nah ini makanya Islam, coba dipikir-pikir ya. Silakan ada Islam yang mau diskusi, mau bertanya ya, mau menyanggah, mau membantah, mau berdebat gitu ya, silakan. Allah itu mempunyai sifat mustahil, ya mustahil untuk disembah. Good Islam. Jadi dalam Islam teman-teman, ada 20 sifat wajib dan ada sifat mustahil bagi Allah. Nah saya bilang sama ustaz saya, ya salah satu sifat mustahil yang saya paling suka dalam Allah adalah mustahil untuk disembah. Jangan pakai sifat-sifat gitu. Iblis itu adalah bapak segala dusta, berarti ada mbahnya. Betul, mbah segala dusta itu ya tadi Allah gitu ya. Gitu ya, silakan teman-teman ya. Teman-teman ya, for your information, debat saya dengan Yusuf PI postpone, tertunda karena Yusuf terlalu takut dengan saya. Ini dengan lawan yang dia pikir ini mah gampang gitu loh. Kalau sama saya dia takut, dia mikir-mikir. Jadi Yusuf PI itu cancel dengan saya, cancel sepihak dengan alasan saya lupa udah ada janji duluan ya. Padahal saya sudah ngajakin dari
kemarin, ya. Saya sudah ngajakin dari kemarin, tapi Yusuf PI tiba-tiba cancel. Gitu. Shalom, seperti Saputra Yogi. Halo, Selamat malam. Joseph Boti. Kamu ngatain saya boti, kamu nggak malu? Lihat cara style berpakaian kamu, cara kamu ngomong, cara kamu main akun TikTok kamu nggak malu? Laki-laki mana yang pakai celana pendek, ya, foto ngadep belakang, terus kemudian pakai tas lempang segede gaban begitu, isinya apa? Hah? Rakitan, mau meledekkan diri, duar, jeder gitu. Bukti kamu nggak malu pakai akun fake. Kamu kalau laki-laki merasa lebih jantan daripada saya, ya kamu on cam pakai akun asli, jangan suka nge-fake kayak Muhammad, ya. Saya nggak tahu identitas kamu, Yogi. Ya coba berpikir lagi bagaimana caranya supaya Islam itu bisa dibanggakan lah, jangan bikin malu terus lah ya. Coba teman-teman bantu tap-tap layar ya, nggak apa-apa yang itu sekedar iklan ya, hiburan. Karena Islam itu tujuannya hanya untuk menghibur ya. Karena kita sebagai orang Kristen itu nggak rela, betul nggak? Islam itu jadi tidak ada atau nihil sama sekali. Siapa yang mau? Kami hanya mau supaya paling tidak tersisa sedikit supaya yang kami ini bersyukur ternyata kami pernah di sana, dan yang belum pernah ke sana bersyukur kami tidak pernah ke sana. Supaya ada perbandingan, ya dong, supaya ada perbandingan. Karena kan orang bersyukur harus melihat sesuatu yang kurang dari luar dirinya, setuju nggak? Kadang gini, kalau kita ngomong basa-basi dulu ya, kadang kalau misalkan, kalau saya tipikal yang kalau saya bersyukur itu harus lihat ada orang, bukan saya maksudnya merendahkan ya, enggak. Jadi kalau kadang manusia itu lebih suka untuk ditegur dengan cara disadarkan bahwa apa yang kamu punya itu diharapkan oleh orang lainnya, begitu. Kalau kamu bersyukur jadi pengikut Kristus, kenapa? Karena ada orang yang belum menjadi pengikut Kristus dan tidak merasakan apa yang kamu rasakan. Yes, gas, Sherlock. Ngapain kamu nge-share kunci ke saya? Kamu ngetik yang benar lah. Ngatain orang boti, typingan lemu kamu itu kayak benar-benar boti loh. Ngapain ngajakin orang ketemu mau ini ya? Wah, ini dia modus, ini kayak junjungannya kayak Muhammad gitu loh. Kadang itu Muhammad itu waktu itu seperti itu gitu. Diam-diam itu modus gitu. Yusuf PI, mereka kemarin sudah debat dengan tema yang sama. Iya, makanya saya kayaknya tuh sudah pernah. Betul nggak, Kak Holy Spirit? Betul nggak teman-teman? Tolong konfirmasi deh, saya soalnya nggak memperhatikan. Betul nggak? Yusuf PI itu kemarinan atau kemarin lusa, itu sudah debat sama Yusuf PI dengan tema yang sama. Terus ini mau debat lagi, mau ngapain? Itu belum dibalas sampai sekarang, gini. Yusuf PI, teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu, mungkin ada yang ingat, dia itu debat sama saya maunya cuma 1 jam waktunya. Setuju nggak? Hah? Dia cuma sejam. Makanya saya balas begini. Ini belum dibalas lagi. Kamu sama Edis berapa lama? Saya bilang gitu jam 5.16 tadi. Sama saya aja sejam. Ayo fair. Sejam juga sama Edis. Abis itu sambung sama saya. Berani nggak? Jangan banyak alasan. Janji adalah janji itu. Ya. Wah iya. Berarti nggak berani ini Yusuf PI. Wah. Nggak berani ini. Jurik Yosef, oh yang jurik itu yang Mr. M itu jurik karena nggak bangkit-bangkit. Kalau saya itu nggak jurik lah, saya manusia asli. Buktinya muka saya kelihatan, identitas saya jelas. Coba kalau junjungan kamu, identitas nggak ada, muka nggak ada. Coba, apa bedanya sama jurik? Dong, jangan marah dong. Saya berbicara fakta dong. Ya nggak, bener nggak teman-teman? Jadi jangan cuman ngata-ngatain orang tapi kamu nggak ngaca, nggak introspeksi gitu loh. Kamu ngatain saya jurik loh, jelas identitas saya ada, mukanya saya ada, jelas fisik ada, wujud loh. Junjungan kamu wujud nggak ada, fisik nggak jelas, identitas nggak ada, mau dibilang apa? Gitu. Dan gitulah Islam ya. Semakin kalian berbicara, semakin kalian menunjukkan betapa rendahnya jadi orang Islam. Sepintar-pintarnya kamu percaya Tuhan yang memiliki anak, Tuhan yang mati di kayu salib. Ya, tidak masalah. Sepintar-pintarnya saya tidak akan menyembah batu yang dijadikan Tuhan. Ya itulah kamu, standar pintarnya kamu itu kayak gitu. Menganggap ketika dikatakan Yesus itu anak Allah, berarti secara biologis anak itu. Ya memang sih, perilaku Muhammad itu kan mengajarkan kalian supaya beranak cucu, beranak pinak ya. Satu laki-laki bisa 4 istri, berapa tuh? Bayangin. Satu istri bisa 4 anak, 4 kali 4, 16 orang.
bikin anak, kerjaannya bikin anak. Ya kayak Yusuf VI waktu debat masalah penyaliban malah ngomongin hukum waris, malah ngomongin masalah perkawinan. Di mereka bahkan Yusuf VI mengakui loh, teman-teman kan ada yang nonton nggak rekamannya atau ada nonton nggak live-nya on air waktu itu. Yusuf VI mengakui loh, penyaliban itu di dalam Al-Quran tidak penting, lebih krusial membahas tentang hukum waris dan kawin. Makanya saya balikin ya, jangan bawa kelakuan Muhammad ya nggak sinkron dengan moral manusia. Manusia itu nggak berpikir cuma selangkangan dan duit gitu loh. Kawin duit, kawin gitu kan ya. Jangan gitulah Islam ya. Shalom Rangga, selamat malam. Boti sesat. Ya ampun, orang ini sampai bela-belain bikin akun baru teman-teman, si Saputra Yogi ini. Ini jujur aja, kamu bikin akun baru ini buat apa? Wah, ini buang-buang waktu saya ini. Akun yang satu di mute sama moderator. Ini saya mute juga lah kalau ini saya yang mute. Kamu bela-belain loh. Luar biasa, jangan-jangan kamu yang ngefans sama saya. Jangan-jangan kamu yang terpikat. Aduh, amit-amit jangan sampai. Ditolong Muhammad bawa balik umatmu. Gini ya teman-teman ya, saya harus jujur ya. Nggak apa-apa, kalian kasih tahu Yusuf PI, kalian kasih tahu Nandar, kalian kasih tahu orang-orang API supaya mereka jadi aware, siaga satu. Dengerin ya, saya kasih tahu. Alasan saya kenapa saya gencar ngajakin mereka PKPK karena orang Islam itu sudah dilarang sama mereka berdiskusi dengan apologet-apologet, terutama saya. Mereka itu yang pakai cara licik supaya memperbanyak massa di room mereka sendiri. Makanya saya kemarin sempat ngomong kan, orang Kristen juga pakai cara yang sama. Gitu. Nah, saya gencar ngajak mereka PK itu nggak ada tujuannya. Apapun gak ada tujuannya mengenai koin, apapun mengenai popularitas nggak ada. Ini supaya menjadi bukti, sampai ke lubang semut pun saya akan kejar mereka. Ke lubang semut pun saya kejar Islam. Ya, jadi mereka cuma berani main kandang, mereka nggak mau keluar. Dipancing pun mereka nggak mau keluar. Mereka beraninya main kandang. Kenapa? Kalau main kandang adalah rawan bagi saya. Kenapa? Pasti saya nggak akan diberikan kesempatan untuk berbicara. Sudah terbukti. Lihat di akun saya ini, di VT saya, di room Riva, saya nggak dikasih ngomong. Di room mana-mana Islam, saya nggak dikasih ngomong. Saya nggak dikasih ngomong. Ya, gitu. Jadi silakan teman-teman Islam, silakan jujur aja lah, ya jujur aja lah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Silakan tap layar ya, bantu tap layar ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini bukan saya mau menunjukkan kesombongan, saya bisa lawan, enggak, bukan. Maksudnya mereka itu sudah tahu, mereka tuh bahasannya itu-itu saja, dan kita sudah banyak orang Kristen yang melek matanya, sudah tahu ajarannya seperti apa, sudah tahu bagaimana cara jawabnya. Makanya saya acukan jempol buat teman-teman Kristen yang sekarang sudah berani. Tapi permasalahan yang kita hadapi bukanlah dari eksternal saja, tapi juga dari internal. Oleh sebab itu saya mengajak teman-teman juga untuk saling menasihati dan berjaga-jaga. Sama seperti peristiwa di mana Tuhan Yesus berada di dalam bukit dan berdoa, dan kemudian para muridnya malah memilih untuk tidur karena merasa bahwa sudah ada Yesus, dan mereka mengalami tenang, damai ya, karena mereka mengingat peristiwa waktu Tuhan Yesus tidur di kapal. Loh, itulah kurang ajarnya para muridnya. Hikmahnya di situ. Jadi karena pada saat sebelumnya peristiwa Yesus itu meredakan badai di atas meredakan badai di atas kapal, dan Yesus tidur untuk menunjukkan bahwa tidak perlu khawatir karena segala sesuatu sudah berada dalam rancangan Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus berada di bukit untuk berdoa dan mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika meredakan badai, Tuhan Yesus tegur mereka, "Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dan berdoa?" Gitu ya. Jadi orang Kristen bukan hanya tugasnya untuk mengcounter, tapi juga berjaga-jaga dan saling mendoakan. Saya benerin iman aja, iman Yosef, jangan ngajak-ngajak yang lain. Saya ngajak-ngajak yang lain kenapa? Karena orang Kristen itu wajib untuk saling mengingatkan, beda sama Islam. Kalau Islam itu saling mewajarkan, oh nggak apa-apa sih ini begini, oh nggak apa-apa. Kalau kami nggak, ya katakan iya, tidak katakan tidak. Firman Tuhan sendiri mengatakan barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Islam itu ini kelakuan junjungannya yang immoral ya. Jadi sudah terbiasa, oh nggak apa-apa junjungan saya begini, yang penting dia begini gitu loh. Yang penting setara 30 laki-laki.
Saya beda. Saya nggak bisa seperti itu ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman bantu tap-tap layar yang Islam yang mau berani bertanya, silahkan. Silahkan deh, nih saya kasih kesempatan malam ini kalian full bertanya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Aduh ya, udah pada nggak berani lagi ini. Makanya teman-teman ya, saya juga bingung alasan kenapa orang Islam itu takut tuh apa ya. Alasan kenapa Islam itu takut kenapa ya? Shalom Daniel, selamat malam. Boti sesat, boti sesat, boti sesat. Woi boti sesat. Tobat ke boti sesat. Bener ya, si Saputra Yogi ini jangan-jangan kayak Muhammad gitu loh, tergila-gila sama Zaid. Yogi. Kenapa kamu itu bela-belain lo bikin akun sebanyak-banyaknya pakai foto orang lain gitu loh? Kalau mau report gak bisa, kamu yang kena report loh. Ya, kalau kamu foto pakai beneran foto kamu, taubat Yogi. Ingat yang pakai gelang itu perempuan. Kamu nggak ingat kah sabda Nabi kamu, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Kamu sudah menyerupai wanita. Ngeri. Untuk diskusi ya. Yosef jadi hiburan buat kami orang Islam ya, hiburan dikala kalian sudah tahu kalian akan mengalami siksa neraka. Good. Memang Yesus itu menjanjikan penghibur. Yesus itu mendatangkan penghiburan, sukacita, terang dan damai. Ya tapi jangan tenang, jangan apa? Jangan menang-menang baik, jangan cuman anteng-anteng aja ketika Tuhan Yesus menjanjikan penghiburan. Kenapa? Karena hati-hati ketika kamu terlena, ketika kamu lalai, kamu akan binasa sebentar lagi. Ya Islam. Bentar lagi kamu akan binasa. Kalau kamu ajaran kasih terpancing dikit mau menghujat, saya nggak menghujat, mana pernah saya menghujat. Coba kamu naik ke atas saya, buktikan di bagian mana saya menghujat. Saya sudah mengundang MD Daniel, sesuai dengan namanya, Denial gitu ya. Daniel ya. Kalau dengan cara umatnya Muhammad itu suka menyangkal, denial gitu ya. Silakan. Saya itu kalau dibilang menghujat nggak pernah ya. Coba tunjukkan di bagaimana saya menghujat, nggak pakai dalil, nggak pakai data, tiba-tiba saya ngomong gitu. Nggak pernah. Saya itu ngomong itu selalu pakai dalil, saya ngomong pakai data gitu. Ntar pas kerjaan aku naik alasan. Kalau kamu kerja ya kamu nggak usah komentar dan nggak usah nonton saya. Itu aja udah ketahuan bohong. Gimana sih Islam? Islam. Coba berpikir deh teman-teman. Mereka itu kadang pakai alasan apa saja untuk supaya mereka tuh nggak ditarik untuk diskusi, karena mereka tahu sekelas Joseph itu bukan lagi sekelas awam seperti mereka. Lawan saya itu ustadz kamu loh, ulama-ulama kamu, bahkan sekelas Yusuf PI yang ngaku sebagai ustadz saja nggak bisa. Karena Yusuf PI siapa lagi? Riva Zuma apalagi. Zuma itu diskusi sama saya itu pakai masker loh teman-teman. Gitu. Bahas agama lo aja Joseph. Biasanya kan bahas agama saya kalau misalkan ada yang naik diskusi dan bertanya mengenai iman saya. Selagi masih banyak Islam yang komentar di bawah, maka saya tidak akan berhenti untuk mewartakan dari sisi dua arah. Bantu tap-tap layar ya, bantu dikencangkan tap-tap layar, dibagikan ulang teman-teman ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Joseph memberi pencerahan bagi saya yang sudah Katolik dari lahir. Terima kasih. Kita sama-sama saling berbagi cerah dan kasih karunia Tuhan ya. Karena kita saling memantulkan cahaya, karena kita adalah terang dan garam dunia. Beda sama yang sebelah, gelap gitu ya. Kamu pakai jenggot yang nggak apa-apa, karena menurut Nabi kamu jenggot ini tempat gelayutannya bidadari gitu loh. Ini lagi gelayutan ini sekarang. Kalau Islam, kamu kenapa sih ngeliat saya pakai jenggot itu sepertinya kamu kejang-kejang? Memangnya cuma Muhammad doang yang punya bidadari? Saya juga punya, karena ini kan tempat gelayutan bidadari. Tuh, tempat gelayutannya bidadari di sini, ya. Aliran hitam, JPS. Ini maksudnya yang suka muter-muter itu ya. Atribut Islam sudah saya bilang berulang kali ya, tidak ada yang namanya atribut Islam. Islam itu baru ada di abad ke-7. Sementara abad ke-7 manusia di mana-mana itu sudah mengalami perkembangan dan evolusi. Bayangkan bahkan tahun 1000 sebelum Masehi, bangsa Cina sana itu sudah membuat peta, sudah membuat obat-obatan herbal dan seterusnya.
Ya, Islam ada di abad ke-7, 700 Masehi. Sebelum Masehi saja sudah banyak filsuf, Socrates, ya, Aristoteles, dan seterusnya. Sekarang kalau kita mau berpikir apakah Islam itu pencetus semua? Tidak. Tidak semua itu yang dicetuskan oleh Islam. Contoh ketika Islam mengatakan Allah berfirman bahwa segala sesuatu diciptakan dari air. Itu adalah teorinya Thales. Ya, itu bukan hanya semata-mata Al-Quran melalui Muhammad berbicara. Jadi kita yang Kristen itu harus pintar cross-check loh. Karena zaman dulu kita belum ada teknologi, maka belum ada yang ngebongkar ajaran Islam. Sekarang kamu manfaatkan teknologi. Yang mereka klaim itu ada sains di dalam Al-Quran, katanya laut terpisah, ada air laut, ada air payau. Kamu cross-check. Memangnya sebelum Al-Quran nggak ada yang ngomong kayak gitu? Hah? Ya, jadi gini, kalau berbicara mengenai klaim-klaim, kita itu jangan cuma asal percaya. Contoh, sama seperti teman-teman mendengar saya klaim, oh saya punya data, ya teman-teman boleh dan berhak untuk menagih klaim saya. Mana buktinya, Joseph? Dan saya tidak pernah melarang dan tidak pernah menghindar kalau teman-teman ada yang nanya, untuk di mana klaim saya untuk bisa diuji. Nah, seperti itu yang Islam harusnya biasakan gitu. Jadi jangan cuma klaim tapi nggak ada data, itu sama saja dengan apa? Berdakwah. Ya, gitu. Internet jahat, betul. Internet itu jahat bagi Islam, tapi baik bagi kami yang mau mengenal kebenaran. Ya. Al-Quran itu penyempurna, apa yang disempurnakan? Sekarang saya tanya, apa yang disempurnakan? Silakan orang Islam naik, diskusi sama saya. Tidak ada satupun yang berani untuk diskusi, untuk serius dengan masalah Al-Quran itu sempurna. Teman-teman, yang namanya sempurna itu tidak perlu lagi ada yang perlu dilengkapi. Sekarang, orang Islam akan mengatakan mereka juga percaya hadis. Loh, kalau Al-Quran sudah sempurna, buat apa ada hadis? Kalau Al-Quran itu sudah sempurna, nggak perlu ada hadis, nggak perlu ada tafsir bahkan. Harusnya Al-Quran, karena sesempurna itu. Yang namanya sempurna ya kayak kamu lagi ngerayu pasangan kamu sempurna buatku, kamu satu-satunya. Artinya ya berarti nggak ada lagi selain pasangan kamu. Setuju nggak? Ya. Jadi jangan hipokrit, jangan standar ganda kalau kamu bilang sempurna tapi masih perlu hadis, masih perlu yang lain, masih perlu tafsir. Coba teman-teman yang Kristen pernah berpikir nggak? Ketika mereka klaim sebagai kita penyempurna, kita paling akhir, tapi masih butuh bantuan, masih butuh penunjang, masih butuh tafsir, masih butuh hadis. Itu namanya bukan sempurna. Sempurna kalau teman-teman cari definisinya di KBBI itu tanpa cacat celah, lengkap, utuh, dan seterusnya. Kalau dengan definisi yang sama, harusnya Quran tidak perlu hadis. Tapi belum sempurna. Kalau belum sempurna, nggak usah ngeklaim sempurna. Gitu loh, ya. Di dalam Islam itu nggak ada kesempurnaan, yang ada nggak ada kesempurnaan dalam Islam ya, yang ada kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan laki-laki di surga nanti ya. Aduh, sakit perut saya kalau ngomongin Islam itu. Debat sama Edis kau. Aku nggak perlu ngedebat-debat sama Edis sama siapa. Kau sama Islam aja. Sesama Islam saya tontonin sini. Ya. Nggak ada kesempurnaan, yang ada kenikmatan. Kenikmatan laki-laki di surga adalah malu, saya mengatakannya. Ya. Malu saya mengatakannya. Kalau dari ustadz itu ya, katanya malu saya mengatakannya. Kenikmatan itu apa? Memecah perawan di surga. Saya pernah loh teman-teman, ada yang ingat gak waktu saya diskusi beberapa waktu lalu itu bentar teman-teman.